pada transfusi intrauterin di kehamilan dengan plasenta di anterior, kita melakukan akses langsung ke umbilical cord, yaitu tepatnya pada vena umbilicalis dan bukannya arteri umbilicalis. Akses seperti ini itu paling tepat dilakukan pada kehamilan dengan plasenta di anterior. Kalau kita lihat sendiri, pembuluh darah di umbilical cord itu ukuran vena umbilicalis lebih besar daripada arteri umbilicalis. Dan bila arteri yang tertusuk, ini akan menyebabkan spasme dan fetal bradycardia. Dan ini dikaitkan dengan 11 kali peningkatan resiko terjadinya komplikasi perinatal. Pada plasenta posterior, transfusi intrauterin dapat dilakukan dengan pilihan berbagai akses. Pilihan yang pertama yaitu vena intrahepatik. Pilihan ini cukup aman, namun pada beberapa studi dikaitkan dia meningkatkan fetal stress hormone seperti kortisol dan norepinefrin, dan memang karena dia tidak mengandung arteri umbilicalis, resiko terjadinya bradycardia insidensinya lebih rendah, hanya sekitar 2%. Pilihan lain yaitu dilakukan pada cord dekat insersi ke plasenta. Nah, karena memang masih ada kemungkinan akses ke arteri umbilicalis, terjadinya spasma arteri dan fetal bradycardia ini lebih tinggi. Pilihan lain yaitu dilakukan pada free loop. Pilihan ini rasional dilakukan pada bayi yang tidak begitu aktif seperti high drops. Sedangkan resikonya yaitu karena kalau bayinya terlalu aktif itu bisa menimbulkan robekan pada pembuluh darah, dan dia dikaitkan oleh 3 kali peningkatan komplikasi akibat prosedur ini. Salah satu akses pemberian transfusi intrauterin yaitu dengan intraperitoneal. Cara ini merupakan cara yang paling awal diperkenalkan tahun 1963. Hingga saat ini pemberian intraperitoneal masih diberikan terutama pada beberapa keadaan tertentu di mana seperti vena umbilicalis tidak bisa diakses, dan biasanya intraperitoneal ini dilakukan di kehamilan yang lebih awal sebelum 22 minggu, dan biasanya penyerapan dari rongga peritoneum hingga ke pembuluh darah ini memang diserap perlahan sekitar 7 sampai dengan 10 hari, dan jalurnya setelah dari intraperitoneum itu akan diserap oleh saluran limfe, subdiafragma, dan juga ductus thoracik. Pemberian intravaskular ini memiliki beberapa keuntungan, di mana dengan akses langsung ke intravaskular itu akan meningkatkan kadar hematokrit secara langsung. Hanya saja pemberian intravaskular ini seringkali sulit dilakukan pada kehamilan muda sebelum 20 minggu, ini sulit. Nah, cara lain seperti pemberian intraperitoneal ini dapat memberikan keuntungan penambahan hematokrit yang perlahan, sehingga terdapat suatu pemikiran dari suatu studi bagaimana bila dua metode ini intravaskular digabungkan dengan intraperitoneal, di mana intraperitoneal sendiri ini menjadi suatu reservoir di mana peningkatan hematokritnya meningkat secara perlahan. Dan kalau dibandingkan penurunan kadar hematokrit per harinya bila diberikan secara kombinasi ini hanya 0,01%. Bila dibandingkan penurunan kadar hematokrit secara intravaskular itu 1,14% per harinya, sehingga interval antara transfusi intrauterin itu lebih lama. Penghitungan jumlah darah yang ditransfusikan itu rumusannya yaitu fetoplacental volume dikalikan hematokrit post transfusi yang ingin dicapai dikurangi dengan hematokrit awal, yaitu yang didapatkan dari vena umbilicalis sebelum transfusi, kemudian dibagikan dengan hematokrit donor darah. Ini biasanya sekitar 75-80%. Untuk penghitungan fetoplacental volume sendiri ini berbeda-beda tergantung publikasi mana yang ingin digunakan. Hanya saja untuk menyederhanakan, Giannina dari Texas ini dengan asumsi
hematokrit donor 75%, yaitu berat bayi dalam gram dikalikan dengan transfusion koefisien. Dan ini tergantung koefisien mana yang digunakan tergantung dari berapa besar peningkatan hematokrit yang ingin dicapai. Kemudian ini adalah contoh darah yang dimintakan dari PMI, yaitu golongan darah O dengan resus negatif. Yang perlu diperhatikan di sini adalah hematokrit berapa yang didapatkan. Nah, kemudian untuk penghitungan volume intraperitoneum itu tergantung dari usianya dalam minggu, kemudian dikurangi 20, kemudian dikalikan dengan 10. Pemberian transfusi intrauterin yang pertama itu ditandai dengan pengukuran kadar peak systolic volume dari MCA di atas 1,5 mol. Dan pasca pemberian transfusi darah yang pertama, ini kita bisa expect penurunan kadar Hb per harinya, di mana pada pemberian pertama ini bisa menurun sampai 0,4 gram per desiliter per hari, pemberian kedua bisa 0,3 gram per desiliter per hari, dan pasca pemberian yang ketiga itu 0,2 gram per desiliter per hari. Selain penurunan Hb, kita juga expect adanya penurunan hematokrit per harinya, di mana pada janin hidrops itu bisa 1,8% dan non-hidrops penurunannya bisa 1% per hari. Secara umum, pemberian transfusi intrauterin yang kedua itu dilakukan 2 minggu pasca yang pertama. Dan penggunaan USG Doppler juga bisa digunakan untuk memprediksi adanya anemia ringan, yaitu ketika di atas 1,32 mol. Dan anemia berat itu dicurigai ketika di atas 1,69 mol. Kemudian pasca pemberian yang kedua, pemberian yang selanjutnya bisa diberikan bervariasi, tapi rata-rata sekitar 4-5 minggu kemudian, dan target hematokrit dari pemberian intrauterin adalah 40-50%. Kemudian pada janin yang anemia berat, yaitu Hb-nya kurang dari 5 sampai timbul hidrops, biasanya targetnya peningkatan hematokritnya itu kurang dari 4 kali, karena jangan sampai membebani jantung terlalu berlebihan. Kemudian pemberian setelahnya bisa diberikan 48 jam, yang gunanya untuk menormalkan hematokrit. Komplikasi transfusi intrauterin untuk jangka pendek ini bisa kita kutip pengalaman dari grup Leiden, di mana mereka melakukan 1.678 prosedur transfusi intrauterin, di mana komplikasi ini lebih tinggi pada beberapa hal, yaitu adanya tindakan anestesi pada janin, kemudian juga dilakukannya akses pada free loop dan juga pada arteri umbilikalis. Sedangkan untuk komplikasi jangka panjang, ini studi Lotus ini bisa kita gunakan sebagai referensi, di mana mereka sebagai sampel mereka memiliki 291 anak, kemudian di follow up sampai dengan 17 tahun dengan median rata-rata sekitar 8,2 tahun. Terjadi adanya neurodevelopmental impairment sekitar 4,8%, dan adanya hidrops yang berat itu merupakan suatu prediktor kuat untuk terjadinya komplikasi. Sedangkan sebagai kesimpulan bahwa seseorang bisa dikatakan kompeten untuk melakukan tindakan transfusi intrauterin itu setelah melakukan 30-50 kali prosedur, sehingga diharapkan komplikasinya bisa ditekan. Dan untuk memaintain kemampuan ini diperlukan setidaknya 10 prosedur tiap tahunnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.